Halo sahabat cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Dan kita sampai pada pembelajaran kelima. Sahabat cerdas, organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Apa saja gangguan pada sistem pernapasan manusia? Mari kita pelajari lebih lanjut. Berikut ini gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia yang akan kita pelajari. Pertama, emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis atau TBC, bronkitis, dan influenza. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Hal tersebut dapat terjadi akibat menghirup asap rokok, polusi udara, dan asap atau debu bahan kimia. Berikut ini perbedaan kondisi paru-paru normal dan penderita emfisema. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Berikut ini perbedaan saluran pernapasan pada kondisi normal dan pada penderita asma. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Berikut ini perbedaan paru-paru normal dan penderita kanker paru-paru. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. Berikut ini perbedaan bronkus pada keadaan normal dan pada penderita bronkitis. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan tersebut, cobalah membuat kalimat tanya beserta jawabannya dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Berikut ini contoh kalimat tanya beserta jawabannya. Kata tanya apa? Apa penyebab penyakit emfisema? Penyakit emfisema disebabkan oleh paru-paru yang mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Apa penyebab penyakit asma? Penyakit asma
disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kata tanya siapa? Siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Para perokok akan berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru. Kata tanya di mana? Di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Infeksi pada penderita penyakit bronkitis terjadi pada cabang batang tenggorokan. Di mana terjadinya penyumbatan pada penderita penyakit asma? Penyumbatan pada penderita penyakit asma terjadi pada saluran pernapasan. Kata tanya bagaimana? Bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC? Kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC menguncup atau mengecil. Bagaimana kondisi saluran pernapasan pada penderita asma? Kondisi saluran pernapasan pada penderita asma mengalami penyumbatan. Kata tanya mengapa? Mengapa penderita TBC bernapas dengan terengah-engah? Penderita TBC bernapas dengan terengah-engah karena kondisi paru-paru yang menguncup atau mengecil. Mengapa kanker paru-paru merupakan penyakit yang berbahaya? Karena sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali, sehingga penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar tentang properti tari. Sekarang mari mengingat kembali beberapa properti yang digunakan pada beberapa tari tradisional Indonesia. Pertama, tari piring menggunakan properti berupa piring. Tari payung menggunakan properti berupa payung. Tari serimpi menggunakan properti berupa selendang atau sampur. Tari janger menggunakan properti berupa kipas dan selendang atau sampur. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 2, subtema 2 dan pembelajaran kelima. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.